Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man syahidi Allah fala mudhilla lahu wa may yudhillahu fala hadiyalahu. Asyhadu an la ilaha illahu wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, yang terhormat Ketua Komunitas Marifatuna Akademi, Gus Faris Andi Bastian beserta jajaran kepengurusannya, yang kami hormati Ustadz Farhan Maulidi selaku narasumber kita pada malam hari ini. Yang kami muliakan Qori kita pada malam hari ini Ustadz Farhan, serta jajaran para media partner yang kami kagumi dan yang sangat kami banggakan seluruh teman-teman yang hadir pada kesempatan hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat hidayahnya pada hari ini Jumat 9 Mei 2025 kita semua dapat hadir bersama secara virtual dalam webinar umum yang bertema Insecure dan Overthinking, bagaimana Islam mengatasinya. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan alam tauladan umat manusia, rahmat bagi seluruh alam, baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Hadirin teman-teman semua yang kami hormati, perkenalkan saya Sarifah sebagai moderator untuk memandu acara kita malam hari ini hingga sampai selesai nanti. Dan perkenalkanlah saya membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga merupakan acara inti yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Dan berikut acara keempat sesi tanya jawab. Kemudian acara selanjutnya doa dan penutup. Dan adapun peraturan kajian kita pada malam ini adalah 1. Dilarang keluar masuk room di saat acara sedang berlangsung kecuali darurat. 2. Dilarang on mic. 2. Dilarang on mic kecuali pada sesi tanya jawab dan dipersilakan oleh moderator. 3. Dilarang on cam dengan tidak berpakaian rapi dan tidak menutup aurat dengan sempurna. Dan untuk teman-teman semua, kami berharap kita semua mengutamakan adab di atas ilmu, utamanya adab dalam majelis ilmu. Hadirin yang berbahagia, kita semua berharap semoga acara pada malam ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan Al-Basmalah. Untuk mengawali kajian kita malam ini, langsung saja marilah kita hayati bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ustadz Farhan. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله حميد فإن غني حميد صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, lantunan ayat suci Al-Quran yang sangat merdu dan luar biasa. Terima kasih atas lantunannya Ustadz Farhan. Baik, kita beranjak ke acara yang berikutnya, merupakan acara inti, yaitu pemaparan materi. Pada sesi ini kita membagi ke dalam 2 sesi. Yang pertama, pemaparan materi selama 40 menit. Yang kedua, sesi tanya jawab atau diskusi selama 15 menit. Baik, teman-teman, sudah hadir di hadapan kita narasumber kita yang sangat luar biasa, dan untuk teman-teman semua, tolong disimak baik-baik apa yang disampaikan pemateri kita pada malam hari ini. Dan siapkan catatan tentunya. Serta siapkan pertanyaan terbaik kalian, karena kita cuma membatasi 3 pertanyaan saja. Tetapi sebelum menyampaikan materinya, alangkah baiknya kita kenalan dulu nih sama narasumber kita pada malam hari ini. Beliau bernama Ustadz Farhan Maulidi, lahir di Warabo, tanggal 16 bulan Juni 2000, domisili Bintaro, Tangerang Selatan, pendidikan mahasiswa
Jakarta. Aktivitas offline-nya Hikmah di Mahat Maskanul Hufaz. Maaf Ustadz kalau salah. Sosial medianya Farhat Al-Karni. Motivasi hidup sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Masya Allah, luar biasa sekali ya teman-teman. Baik, kalau gitu langsung saja kita persilahkan kepada Ustadz Farhan Maulidi dalam waktu 40 menit untuk menyampaikan materinya. Baik, Afan, suaranya terdengar jelas? Jelas Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil ya fattahu ya 'alim. افتح علينا فتوح العارفين كما فتحت لأولياء والصالحين والعلماء العاملين والمؤدبين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat, atas segala limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah mengizinkan langkah kita, Allah mengizinkan pendengaran kita, Allah mengizinkan penglihatan kita, Allah mengizinkan daripada jasad kita untuk bisa duduk berkumpul dalam majelis ilmu yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan karunia dan rahmatnya kepada kita semuanya. Karena dalam sebuah hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, tidaklah berkumpul seseorang di antara kalian di dalam rumah-rumahku kemudian mereka membacakan daripada Al-Quran dan juga mengajarkan daripada Al-Quran, terkecuali kepada mereka akan diberikan daripada 3 jaminan. Ya. Illa nazalat alaihimus sakinah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan kepada mereka daripada as-sakinah, rasa tenang. Maka begitu banyak ketika kita duduk di dalam majelis, maka tentu hati kita akan merasakan kedamaian. Hati kita akan senantiasa merasakan ketenangan. Karena itu adalah janji yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika seseorang duduk di dalam majelis-majelis ilmu mendengarkan daripada nasihat-nasihat yang disampaikan. Kemudian yang kedua, wa ghafiyatuhumur rahmah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencurahkan rahmat kepada orang tersebut. Ya, maka duduknya kita di sini, kita memperbaharui di dalam majelis ini, memperbaharui daripada niat kita, ya, untuk semata-mata mendapatkan daripada rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian janji yang ketiga, mereka akan senantiasa disebutkan, ya, di hadapan para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah kita keluar daripada majelis ini melainkan kita mendapatkan daripada janji yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Begitu juga kabar gembira yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika seseorang rutin mengikuti dan hadir daripada majelis-majelis ilmu, maka dalam sebuah hadis yang lain baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa orang yang senantiasa berjalan, yang menyibukkan dirinya dengan menuntut ilmu, mempelajari daripada ilmu, maka jaminan daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kemudahan kepada orang tersebut untuk mendapatkan, untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu banyak keutamaan-keutamaan yang disampaikan baik daripada Al-Quran ataupun dalam hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan ilmu. Dan nantinya, ya, pembahasan yang mungkin menjadi diskusi kita bersama juga itu sangat berkaitan erat untuk mengatasi daripada problematika yang terjadi, itu sangat berkaitan erat dengan perihal daripada ilmu yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kelak kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau dengan senantiasa hari ini ketika Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kesempatan kepada kita. Mari kita pergunakan kesempatan ini untuk senantiasa memperbanyak rasa rindu, memperbanyak daripada rasa ingin bertemu dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan punya keinginan yang besar untuk kelak bisa berada bersama barisan daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam sebuah hadisnya beliau menceritakan akan kerinduan yang sudah lama beliau tanamkan dalam dirinya. Ketika beliau sedang duduk dengan para sahabat, beliau mengatakan di dalam majelisnya, "Ana mustaqun bi ikhwani." Saya ini sungguh sangat rindu, ingin bertemu dengan saudara-saudara. Maka kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah kami ini termasuk daripada saudara-saudara?" Maka kemudian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "La bal antum ashab." Kalian bukan termasuk daripada saudara-saudaraku, akan tetapi kalian adalah sahabat-sahabatku. Ikhwani humul ladzi ya'tuna min ba'dikum lam yarani walakin yu'minun. Saudara-saudaraku yang aku ingin bertemu dengan mereka, yang aku rindu ingin melihat mereka, yang aku rindu ingin berjumpa dengan mereka. Mereka adalah sekelompok kaum, sekelompok orang yang datang setelah kalian. Mereka tidak pernah melihatku. Mereka tidak pernah duduk bersamaku. Walakin yu'minun. Akan tetapi mereka senantiasa beriman kepada. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ketika kita melihat konteks perkataan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tersebut, maka sekelompok kaum, sekelompok orang yang dirindukan pertemuannya oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kita yang hari ini hidup di akhir zaman. Kita gak pernah hidup sezaman dengan Rasulullah. Kita belum pernah duduk bersama dengan Rasulullah. Kita belum pernah mendengarkan secara langsung kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah. Akan tetapi, kalau seandainya kita benar-benar beriman kepada Rasulullah, menjalankan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah, mengaplikasikan daripada keteladanan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah, maka kita insya Allah akan termasuk orang-orang yang dirindukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk terjadi daripada pertemuan dengan beliau. Dan kita juga perlu menumbuhkan rasa kerinduan ini, rasa kecintaan ini untuk bisa bertemu, untuk bisa berkumpul kelak dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka
jadikan satu angan-angan besar, satu tujuan besar ketika kita hidup di dunia ini adalah semata-mata untuk memberikan manfaat kepada umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk membahagiakan umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan kita memberikan kebahagiaan untuk umatnya Rasulullah, maka insya Allah Rasulullah kelak akan memberikan kebahagiaan kepada kita dengan pertemuannya kita dengan beliau. Ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa istiqomahkan kita, senantiasa menghadirkan daripada dalam diri kita mahabbah yang besar, kerinduan yang besar kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena kita perlu bersyukur. Patut bersyukur Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita menjadi umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita adalah umat yang sempurna, umat yang istimewa. Karena kenapa? Karena kita dikaitkan dengan Rasulullah. Rasulullah adalah kekasih Allah. Maka ketika kita mampu mengambil peran untuk membahagiakan daripada Rasulullah, maka kita pun akan mendapatkan daripada kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan Muhammad, jika kalian mengatakan mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'un, maka ikutilah aku. Jadi kalau seandainya kita mengaku cinta kepada Allah, maka pembuktian daripada rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan meneladani, dengan mengikuti, dengan mencintai ajaran yang dibawakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan kita mendapatkan mahabbah, dengan kita mendapatkan kecintaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecintaan kepada kita. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan senantiasa cinta kepada kalian, dan ketika Allah Subhanahu wa taala telah mencintai kita, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni daripada dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Fakir muliakan segenap pengurus daripada Ma'rifatuna Akademik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghadirkan keistiqomahan kepada segenap semua pengurus di dalam memberikan kemanfaatan kepada umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kelak dengan wasilah ini semoga kelak bisa mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sedikit Al-Fakir ingin menyampaikan, ya, sharing, berbagi pengalaman, berbagi atas apa yang mungkin pernah Al-Fakir dengar sebelumnya. Ya. Namun sebelum itu, seperti biasanya, Al-Fakir ingin mengingatkan untuk diri Al-Fakir pribadi dan umumnya kepada seluruh teman-teman semuanya, yang bahwa orang yang berbicara bukan berarti dia yang lebih paham, orang yang berbicara bukan berarti dia yang lebih alim, orang yang berbicara bukan berarti dia yang lebih mengetahui, akan tetapi di sini kita hanya sedang saling mengingatkan, ya, saling memberikan nasihat kepada saudara-saudara kita. Di dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ad-dinun nasihat, bahwasanya agama ini adalah berisi daripada nasihat-nasihat. Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihatnya kepada hamba. Para nabi memberikan nasihat kepada umat. Maka kita selaku orang yang beriman punya kewajiban untuk senantiasa memberikan daripada nasihat kepada saudara-saudara kita. Yang tujuan akhirnya adalah, ya, agar kita menjadi orang yang nantinya dibanggakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga agar kita keluar daripada kategori orang yang merugi ketika kita hidup di atas permukaan bumi ini. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asri,
Innal insana lafi khusr. Ya, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Dan sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Ya, jadi kita semua ini terfonis kita berada dalam kerugian. Illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terkecuali 4 golongan yang kemudian jika 4 hal itu melekat dalam diri seseorang, maka dia terbebaskan daripada vonis kerugian tadi. Yang pertama adalah illalladzina aman. Kecuali orang-orang yang beriman. Yang punya iman dalam dirinya, maka mereka termasuk orang-orang yang beruntung nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa amilus solihat. Ya. Tidak cukup dengan keimanan, tapi juga dibuktikan dengan perbuatan mengerjakan daripada amal soleh. Ya, salat, berpuasa, bersedekah, berinfak, dan segala bentuk amal soleh yang bisa kita kerjakan. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dan tentu di dalam kita mengerjakan amal soleh itu butuh daripada kesabaran. Maka kita perlu berwasiat, menasihati dalam hal kebenaran dan juga menasihati dalam hal kesabaran. Ini yang menjadi kewajiban bagi kita. Kita hendaknya ketika melihat saudara kita yang mungkin dia masih jauh daripada mengerjakan amal soleh, punya kewajiban bagi kita untuk menasihatinya, untuk memberikan wasiat kepadanya, untuk memberikan pesan-pesan terbaik kepadanya, pesan-pesan yang didasari atas kecintaan kita kepada orang tersebut agar bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu bertanya ke dalam diri kita, kenapa kemudian dalam diri kita itu hadir daripada rasa insecure, gak percaya diri, pesimis dalam kehidupan kita. Dan kemudian kenapa kita terlalu overthinking dalam kehidupan kita? Sebenarnya apa penyebab utama daripada 2 persoalan ini yang mungkin banyak dilema di kalangan kita, anak muda terkhususnya. Ya, biasanya insecure itu adalah sesuatu yang sedang kita jalani, sesuatu yang sedang kita rasakan saat ini. Ya, itu biasanya hadir daripada insecure. Gak pedean ketika melihat orang lain punya kelebihan yang lebih daripada kita. Kemudian insecure ketika melihat orang lebih pintar daripada kita. Kemudian insecure ketika kita melihat harta orang lain jauh lebih banyak daripada kita. Maka ini perlu kita hilangkan. Perlu kita tata hati kita agar kita tidak menjadi orang yang insecure dalam kehidupan kita. Tidak menjadi orang yang pesimis. Tapi agama Islam, ya Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita orang yang beriman untuk punya sifat optimisme dalam menjalani daripada kehidupan kita. Maka bisa kita mengambil beberapa penyebab ya, ataupun untuk mengatasi daripada insecure ataupun overthinking yang ada di dalam diri kita itu, sebagaimana yang mungkin banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang perihal tersebut. Bagaimana kita berlepas diri daripada problem insecure dan overthinking yang melekat di dalam diri kita. Kita ingin berlepas diri daripada hal itu. Kita ingin menata kembali hati kita agar tidak gampang menjadi orang yang pesimis dalam menjalani daripada aktivitas kehidupan ini. Yang pertama, yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita itu menanamkan daripada keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang orang-orang yang hadir daripada rasa insecure, gak percaya diri, pesimis dalam kehidupannya itu karena kurangnya keimanan, kurangnya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya mengandalkan terhadap daripada bentuk fisik yang ada dalam dirinya. Maka ini sesuatu yang perlu kita ubah. Bagaimana kemudian kita menghadirkan keyakinan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun misalkan dalam kehidupan kita menemukan adanya kekurangan dalam diri kita, tapi Allah Subhanahu wa taala mampu memberikan terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada kita.
Allah ingin mengangkat derajat kita, Allah bisa. Allah ingin merendahkan derajat kita, Allah pun bisa. Ya, maka perlu kita tingkatkan rasa yakin kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun banyak kita melihat dalam kehidupan kita. Ada yang mungkin orang-orang yang dari segi fisiknya itu punya kekurangan dibandingkan dengan kita. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajatnya jauh lebih mulia daripada kita. Allah mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengangkat daripada derajat seseorang. Walaupun pada diri orang tersebut punya kekurangan. Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala punya keinginan, punya takdir untuk memberikan takdir terbaik, ingin mengangkat derajat orang tersebut, itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rasa ini, ya, sifat ini yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita agar kita tidak menjadi orang yang pesimis, tidak menjadi orang yang insecure dalam menjalankan daripada aktivitas keseharian kita. Karena dengan kita senantiasa optimis bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mampu memberikan, ya, ketika sesuatu yang diharapkan, sesuatu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah sesuatu yang mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kepada hamba-hambanya. Kemudian yang kedua, yang perlu kita tanamkan, ya, di dalam diri kita agar kita bisa menata hati kita, tidak menjadi orang yang mudah insecure, tidak menjadi orang yang mudah overthinking terhadap apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka yang kedua, tanamkan di dalam diri kita bahwasanya setiap orang itu punya keahliannya masing-masing. Setiap manusia punya kelebihannya masing-masing. Maka kita fokus pada kelebihan yang kita miliki. Jangan fokus pada kekurangan yang kita miliki. Sehingga dengan kita fokus pada kelebihan, pada keahlian, pada kemahiran yang kita miliki, maka dengan wasilah keahlian, dengan wasilah kelebihan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kepada kita, dengan wasilah itu mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengangkat derajat kita. Tapi kalau seandainya kita terlalu berlama-lama dilema dengan kekurangan yang ada dalam diri kita, maka hal itu yang membuat diri kita sulit untuk melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Ketika misalkan seseorang memerintahkan ataupun memberikan amanah kepada kita, maka kita selalu mengatakan, tidak bisa, saya bukan ahlinya di bidang itu, saya tidak bisa, dia yang lebih bagus. Sampai kapan kita akan senantiasa menolak? Ya. Sampai kapan kita akan selalu pesimis terhadap kemampuan yang kita miliki? Maka ketika kita melihat adanya kemampuan itu, adanya keahlian itu dalam diri kita, maka kita mencoba untuk mengambil jalan dan wasilah dengan keahlian itu, dengan kelebihan itu, untuk bisa kita mendapatkan sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Maka jangan pernah kita selalu melihat pada kekurangan kita, tapi pandanglah kelebihan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dalam kehidupan kita, maka ambil kelebihan itu, sempurnakan dengan sebaik-baiknya kelebihan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan di dalam diri kita. Kemudian yang ketiga, yang perlu juga kita untuk menanamkan dan juga mencarikan daripada lingkungan yang mendukung kita untuk bangkit, ataupun lingkungan yang mendukung kita untuk meningkatkan daripada kemampuan dan keahlian yang kita miliki tersebut. Ini sesuatu yang penting. Kenapa terkadang banyak orang yang hadir rasa insecure dalam kehidupannya? Karena lingkungannya tidak mendukung akan apa yang ia miliki. Banyak orang yang menjatuhkan, banyak orang yang menghinakan, banyak orang yang mencaci maki, banyak orang yang meremehkan, banyak orang yang merendahkan dirinya. Sehingga ia sulit untuk bangkit, sulit untuk bisa tumbuh, menunjukkan dan menyempurnakan daripada kelebihan yang telah diberikan oleh
Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Ya, maka perlu kita mencari lingkungan-lingkungan orang-orang yang bisa mensupport kita untuk meningkatkan daripada kelebihan dan keahlian yang kita miliki. Ini sesuatu yang sangat penting, yang mungkin di akhir zaman ini ya, terkadang banyak orang yang sulit sekali mendapatkan daripada lingkungan seperti ini. Dan tidak sedikit kita menemukan orang-orang yang mudah pesimis dalam kehidupannya karena memang lingkungan di tempat itu mendorong dia untuk menjadi orang-orang yang pesimis. Ya, tidak punya semangat, tidak punya optimis. Ketika ingin melakukan sesuatu, selalu direndahkan. Ketika ingin mengerjakan sesuatu, selalu diremehkan. Maka terkadang hal ini yang membuat seseorang hadir rasa pesimis dalam kehidupannya. Hadir daripada rasa insecure dalam kehidupannya. Maka penting bagi kita mencoba ya untuk mencari sahabat, mencari teman, mencari lingkungan yang bisa mensupport kita untuk menjalankan, untuk meningkatkan, untuk menyempurnakan daripada keahlian dan kelebihan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka bersyukur yang teman-teman yang mungkin hari ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan dipertemukan dengan orang-orang yang baik dalam majlis, dalam kajian, dalam komunitas-komunitas kebaikan yang tentu ya, dalam pertemuan-pertemuan tersebut, dalam perkumpulan-perkumpulan tersebut senantiasa saling mengingatkan antara satu dengan yang lain, saling menguatkan antara satu dengan yang lain, saling menasihati antara satu dengan yang lain. Maka ini adalah bentuk nikmat yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka ketika kita menemukan teman seperti itu, menemukan sahabat seperti itu, menemukan komunitas yang seperti itu, kita perlu menjaganya. Karena itu adalah bagian daripada rahmat, bagian daripada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita untuk menjaga daripada kenikmatan tersebut. Kemudian juga yang berikutnya, hal yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita ya, ketika hadir daripada rasa insecure, kita nggak pede terhadap apa yang hari ini kita miliki, maka perlu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi dengan kesyukuran itulah nanti kita akan bisa melewati fase kehidupan ini dengan kebahagiaan, dengan ketenangan, dengan kemudahan. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang bagaimana kesyukuran yang jika seseorang memiliki daripada sifat tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan meningkatkan dan menambahkan daripada kenikmatan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang tersebut. Ya, salah satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an, dan ini menjadi pegangan kuat yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita agar terhadap semua ketentuan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dalam kehidupan, ya, kita bisa menjadi orang-orang yang bersyukur atas kenikmatan tersebut. Kita bisa menjadi orang-orang yang bisa menerima dengan hati yang lapang atas ketentuan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an fa huwa khairul lakum. Fa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Diwajibkan atas kalian untuk berperang. Wa huwa kurhul lakum. Yang mana peperangan itu adalah sesuatu yang kalian benci. Tapi lihat pesan Allah Subhanahu wa taala setelah, wa 'asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Bisa jadi
segala sesuatu yang kalian benci, akan tetapi di dalam hal itu punya daripada kebaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa khairun wa huwa syarrun lakum. Dan bisa jadi segala sesuatu yang mungkin menurut kalian adalah suatu kebaikan, tapi menurut pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah suatu keburukan. Maka ini yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Ketika keadaan kita hari ini yang telah ditakdirkan oleh Allah, yang telah ditentukan oleh Allah, kita berada pada kondisi-kondisi tertentu, maka kita perlu menjadi orang-orang yang bersyukur dengan keadaan dan ketentuan takdir yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Karena dibalik dari apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita hari ini, itulah pemberian terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Jadi kita tidak terlalu berambisi ingin lebih, tapi kita menikmati kesyukuran, menikmati kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita dengan senantiasa meningkatkan daripada kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menariknya, Allah Subhanahu wa ta'ala menutup ayat itu dengan mengatakan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah lebih mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Perhatikan teman-teman. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya tersebut menyebutkan dalam bentuk fi'il mudhari. Yang kita ketahui, ya, fi'il mudhari itu adalah sesuatu yang sedang terjadi ataupun sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ingin berikan pelajaran dan pesan kepada kita bahwasanya segala atas apa yang telah ditakdirkan kepadamu, atas segala ketentuan yang telah diberikan kepadamu, itu adalah untuk kebaikanmu saat itu dan untuk kebaikanmu di masa yang akan datang. Maka perlu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Dan juga di dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, bahwasanya sesungguhnya atas segala perkara umat muslim, atas perkara orang yang beriman, itu sejatinya semuanya berisi daripada kebaikan. Kulluhum khair, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya adalah kebaikan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian, memberikan cobaan kepada hambanya, lalu si hamba itu bersabar dengan ujian itu, maka itu adalah suatu kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada si hamba dengan wasilah kesabaran. Pun sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan, memberikan daripada kenikmatan kepada hamba, mengangkat derajat seorang hamba, dan dia bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, dan itu adalah suatu kebaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hambanya dengan jalur kesyukuran dari atas nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang tersebut. Jadi atas segala apa yang menimpa kita dalam kehidupan kita, baik itu berupa ujian, baik itu berupa cobaan, baik itu berupa hinaan, baik itu berupa orang-orang yang mungkin merendahkan kita, meremehkan kita, maka kita bersabar dengan kejadian-kejadian itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa memberikan kebaikan kepada kita. Dan sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kepada kita kenikmatan, memberikan kelapangan pekerjaan, dimudahkan rezeki, dan segala bentuk kenikmatan lainnya, maka kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan itu,
maka kita menjadi orang-orang yang mendapatkan kebaikan daripada Allah Subhanahu. Sehingga segala bentuk apapun yang menimpa kita dalam kehidupan, semuanya adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal bagaimana kita perlu menanamkan sifat ini, menanamkan perasaan ini dalam diri kita untuk senantiasa kita punya rasa husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ada dua perkara yang punya keutamaan, yang punya kebaikan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita berprasangka baik kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Husnudzan billah wa husnudzan bi'ibadillah. Ya, kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kita berprasangka baik kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun sebaliknya, dua hal. Ustaz, Ya, 5 menit lagi. baik, khair insyaallah. Kemudian dua hal yang punya nilai yang buruk terhadap diri kita dan punya nilai yang buruk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan kita husnuzan kepada Allah, dengan kita su'uzan kepada Allah dan juga su'uzan kepada hamba-hamba Allah. Kita punya prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan punya prasangka buruk kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hal ini yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita agar kita menjadi orang-orang yang melewati dan menjalani daripada aktivitas kehidupan kita itu senantiasa dengan hati yang tenang, dengan hati yang lapang, dengan rasa yang penuh optimisme dalam menjalankan kehidupan kita, dan kita mampu memanage daripada kekurangan yang kita miliki mungkin, ya, sehingga tidak mudah, tidak gampang hadir daripada rasa insecure, yang pesimis dalam kehidupan kita. Kemudian kita juga tidak hadir daripada rasa overthinking. Ya. Terkadang rasa overthinking ini adalah sesuatu yang kita berlebih-lebihan untuk memikirkannya terhadap masa depan yang belum tentu kita akan berada pada hal tersebut. Memikir saya nanti akan kerja di mana, bagaimana saya akan mendapatkan misalkan apa pekerjaannya, di mana saya akan bekerja, siapakah jodoh saya nantinya. Ya, itu sesuatu overthinking yang tidak perlu kita berlarut-larut di dalam memikirkannya. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memudahkan segala urusan kita. Sebagai penutup, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Ya, ini kunci yang perlu kita tanamkan agar kita tidak menjadi orang-orang yang overthinking dalam kehidupan ini. Siapa orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaj'al lahu makhraja, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjadikan segala bentuk permasalahan dalam kehidupannya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki kepada hamba tersebut dari jalan yang tidak ia sangka-sangka. Maka tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian hadirkan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kuat, maka insya Allah Allah akan senantiasa memberikan kemudahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kenikmatan di dalam kita menjalani daripada aktivitas dalam kehidupan kita. Mungkin ini yang bisa sedikit Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya, atas penyampaiannya yang kurang berkenan. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita mohon ampun. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal 'afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirukum. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin suara saya jelas? Insyaallah jelas.
Baik. Masya Allah, sangat luar biasa sekali. Terima kasih atas pemaparan materinya. Semoga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, agar tidak membuang waktu, kita memasuki sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab dan diskusi selama 15 menit. Kami bataskan 3 pertanyaan. Acungkan tangan dan on mic, lalu sebutkan nama dan pertanyaannya. Atau boleh langsung di kolom komentarnya. Baik, kami persilahkan untuk sahabat Marifatuna yang sedang berada di room. Baik, 2 pertanyaan lagi. Atau Ustadz, gimana kita jawab dulu sambil menunggu yang lainnya? Mungkin biar sekalian yang kalau ada yang masih ingin bertanya. Oh, jadi nanti satu kali dijawab gitu, Ustadz. Iya. Oke, baik. Ayo. Baik, yang lainnya boleh langsung on mic atau di kolom komentar, 2 lagi. Baik, 2 yang lainnya 2 lagi. Oke, yang lainnya boleh 1 lagi. Setelah itu kami tutup sesi tanya jawabnya. Baik, saya kasih waktu 5 menit untuk yang ingin bertanya lagi sebelum kita masuk di sesi menjawab pertanyaan. Untuk Kak Kristi, boleh hubungi nomor saya, nanti saya masukin di grup. Baik, terima kasih untuk 3 pertanyaannya. Ustadz, izin udah ada 3 pertanyaan. Saya izin bacakan. Nah, Baik, kita masuk di pertanyaan pertama dari Kak Revina Octavia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz, Ana izin bertanya, apakah overthinking itu termasuk ujian ketika kita sedang berusaha
Untuk istiqomah, bagaimana cara menghilangkan overthinking tersebut? Adakah amalan khusus menghilangkan? Syukran Ustaz. Baik Ustaz, silakan dijawab. Pertanyaan dari Kak Revina Octavia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Bagaimana kemudian apakah overthinking itu termasuk daripada ujian ya, ketika kita berusaha untuk bisa istiqomah ya, di dalam menjalankan daripada ketaatan ataupun kebaikan di dalam kehidupan kita. Ya, tentu kita perlu menyadari bahwasanya bentuk ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupan kita itu beragam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Ahasiban nasu ayyutraku ayyakunu amanna wa hum la yuftanun." Apakah kalian mengira ketika kalian telah diciptakan, kemudian kalian mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hum la yuftanun, lalu lantas kalian tidak diuji? Ya, tentu ini sesuatu kemustahilan. Karena kehidupan kita memang konsep dan didesain ya darul bala, tempat yang penuh dengan cobaan, tempat yang penuh dengan ujian. Ya, apalagi ketika kita ingin istiqomah mengerjakan kebaikan, ya, ingin istiqomah dalam ketaatan, tentu ya itu akan sangat banyak ujian-ujian yang kita kerjakan. Maka hadir ya rasa overthinking, apakah saya mampu, bisakah saya istiqomah dengan apa yang sedang saya usahakan ini ya. Maka yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita ya, kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan kemudahan kepada hambanya jika punya keinginan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam memperbaiki dirinya, dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapa orang yang punya keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum subulana. Janji Allah. Sungguh kami akan senantiasa menuntun, membimbing, memberikan hidayah kepada orang tersebut untuk berjalan di jalannya kami. Ya. Jadi kalau seandainya kita punya komitmen, punya keinginan, maka berjalan. Walaupun dalam perjalanan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala penuh dengan rintangan, penuh dengan cobaan, itu memang sudah hakikatnya dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mulk, ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Ya, bahwasanya kami yang menciptakan al-hayah wal maut, ya, kehidupan dan kematian, liyabluwakum ayyukum ahsanu, untuk menguji mereka. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Berbarengan dalam hal itu juga Allah hadirkan banyak ujian. Tujuannya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Allah ingin melihat siapa di antara kalian, siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Yang ketika ia melewati daripada ujian, bagaimana dia mengatasi ujian tersebut. Itu yang ingin Allah Subhanahu wa taala lihat pada diri kita sebagai hamba. Karena kalau kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak diberikan ujian, itu sesuatu yang tidak mungkin. Fakta sejarah kita melihat, kalau kita berandai-andai, orang yang
memiliki hubungan yang kuat, ketaatan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan ujian, maka bisa dipastikan bahwa orang yang tidak pernah mendapatkan ujian dalam kehidupan ini adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi fakta sejarah yang kita baca, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling banyak mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang dikatakan semakin tinggi keimanan kita, semakin kuat keimanan kita, semakin tinggi ketaatan kita, maka semakin besar pula ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tujuannya apa? Allah ingin memberikan pahala kesabaran terhadap bagaimana sikap kita dalam melewati daripada fase ujian tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an juga mengatakan, ya, pahala yang diberikan untuk orang-orang yang bersabar itu adalah bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala yang telah kami persiapkan untuk mereka orang-orang yang bersabar dalam kehidupannya, ganjaran pahalanya adalah tidak bisa diukur. Ya, maka tentu ya, ini merupakan bentuk daripada ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tinggal bagaimana kita bijak dalam melewati fase daripada ujian ini. Tentu ada banyak doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita sedang meniti jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta daripada bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara doa yang dianjurkan ya untuk kita membaca sebagaimana yang diajarkan, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ya, wahai zat yang membolak-balikkan hati manusia, tsabbit qalbi ala dinik. Ya, teguhkan, tetapkan hati kami dalam agama wa ta'atik, dan juga atas ketaatan yang sedang kami kerjakan. Ada juga doa yang termaktub di dalam Al-Quran, Rabbana la tuzi' qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan engkau palingkan lagi hati kami yang telah engkau berikan hidayah kepada kami tersebut. Dan juga ya, doa yang ada dalam surah Al-Fatihah yang sering kita baca. Allahumma hdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ataupun juga bisa digabung, Allahumma hdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Ya, itu doa-doa yang bisa kita tanamkan, yang bisa kita dawamkan untuk kita bacakan agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keteguhan di dalam hati kita ketika melewati daripada fase ujian, ketika kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ujiannya itu begitu dahsyat, nafsu kita. Ya, syaitan itu enggak pernah suka ketika kita dekat dengan kebaikan, ketika kita dekat dengan ketaatan. Hatta dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan syaitan itu ketika ada seseorang yang ingin mengerjakan kebaikan, dia akan menggoda dari sisi kanan, dari sisi kirinya, dari bawahnya, semua lini diambil untuk menggoda kita agar kita tidak mengerjakan daripada ketaatan dan kebaikan tersebut. Jadi kita perlu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, senantiasa di dalam setiap munajat kita, dalam setiap doa kita, kita meminta agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita, sehingga jalan yang sedang kita tempuh walaupun banyaknya ujian dan rintangan, Allah teguhkan hati kita. Allah hadirkan keistiqomahan di dalam diri kita untuk melewati daripada ujian dan juga cobaan dalam proses kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pula ketika kita merasa nggak istiqomah kemudian meninggalkan ketaatan itu juga tidak diperbolehkan. Ya. Hatta dikatakan oleh para sholihin,
Ya, jalanlah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun engkau harus merangkak. Ya, maksudnya walaupun begitu banyak ujian yang kita terima dalam kehidupan kita, tetap kita tidak diperbolehkan untuk berhenti menuju kepada Allah Subhanahu. Ya, walaupun harus merangkak tapi kita tetap punya komitmen dan proses yang sedang kita lalui, usaha kita untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu. Wallahu a'lam bishawab. Apa Ustaz udah Naam, khair. apa Ustaz? Dilanjut yang Baik untuk Masya Allah. Terima kasih atas jawabannya. Gimana untuk siapa tadi ya? Kak Revina udah paham atas jawabannya? Baik, kita masuk di pertanyaan kedua dari Kania Astriani. Assalamualaikum, maaf Ustadz, perkenalkan nama saya Nia Astriani dari Bekasi. Ustadz mau nanya bagaimana caranya agar hati kita kuat menghadapi segala rintangan, namun hati kita terasa sakit hati dengan perkataan orang lain tersebut. Ustadz, saya harus bagaimana ya? Baik Ustadz, boleh dijawab. Afwan Ustadz. طيب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Ya, kemudian ya bagaimana ketika kita apa namanya melewati daripada rintangan, terkadang banyak cobaan ya. Mungkin ini sedikit ada hubungannya dengan pertanyaan yang pertama tadi ya, berkaitan tentang rintangan ya, cobaan yang dihadapi oleh seseorang ya ketika ya orang itu mungkin melakukan daripada kebaikan, pun mungkin melakukan pekerjaan ya, di sekolahnya, di perusahaannya, di kantornya dan lain sebagainya. Jadi ketika kita melihat apa istilahnya apa? Lingkungan yang toksik ya. Ya, orang-orang suka merendahkan kita, meremehkan kita. Ya, tentu ya sebagai insan manusiawi, tabiatnya manusia, ya tentu akan merasa sedih, ya merasa sakit hati ya, ketika ada orang-orang yang mengatakan sesuatu yang tidak mengenakkan hati kita. Itu sesuatu yang biasa terjadi pada diri seseorang. Karena ya tabiatnya manusia selalu menginginkan daripada kebaikan. Selalu menginginkan pujian. Selalu menginginkan daripada sanjungan. Ya, lantas bagaimana kalau ketika hal yang terjadi kebalikannya? Justru yang kita dapatkan cacian. Yang kita dapatkan makian. Yang kita dapatkan celaan dari orang lain. Maka yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita. Ya. Hal ini pernah Al-Fakir dengar jawaban yang pernah disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat. Ya. Jadi Al-Fakir hanya menukilkan saja dari apa yang pernah beliau sampaikan. Maka kita perlu menyiapkan hati yang lapang. Ya, ketika kita menerima ya orang yang mencaci kita, orang yang membicarakan kita, yang mengomongin kita di lain sebagainya. Karena sejatinya ya itu yang akan mendapatkan manfaatnya justru kepada kita. Terhadap omongan orang, itu kebaikan itu untuk kita. Ya, itu yang perlu kita hadirkan dalam diri kita. Harus punya hati yang lapang. Hatta
Ya, Ustadz Adi Hidayat itu pernah bilang seperti ini. Kalau seandainya kita punya galon yang besar, kemudian kita tumpahkan air dari galon itu, dan di bawahnya kita tengadahkan ya tempat ya gelas dengan ember. Ya, jadi secara otomatis di gelas itu pasti airnya akan sedikit bisa menampung, tapi di ember akan banyak. Maka begitu juga kondisi hati kita. Kalau seandainya hati kita kecil, ya, nggak lapang, sempit hati kita, ya, maka sekecil apapun, nah, perkataan orang lain kepada kita itu akan terasa berat untuk menerimanya, ya, terasa sempit hati kita untuk menerimanya. Tapi ketika kita punya hati yang lapang, ya, sebesar apapun ujian yang menimpa kita, sebanyak apapun mungkin orang mencaci maki kita, ya, kita punya hati yang lapang, ya, sehingga kita bisa menerima terhadap apa yang menimpa diri kita. Karena sejatinya, ya, ya, itu adalah kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin hadirkan di dalam diri kita. Bagaimana kemudian, ya, yang perlu juga mungkin sedikit Al-Fakir sampaikan, ya, sebagaimana yang pernah Al-Fakir dengarkan dari sebelumnya, perlu kita menanamkan di dalam diri kita itu punya banyak maklumat tentang kehidupan daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sangat penting. Ya, kenapa mungkin hari ini kita ketika terjadi suatu hal sakit hati, ketika tertimpa suatu ujian mudah menyerah, mengeluh dan lain sebagainya. Mungkin sedikitnya maklumat yang kita miliki dalam diri kita tentang contoh keteladanan yang pernah dipraktekkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Habib Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan, sungguh sangat merugi orang-orang yang di dalam kehidupannya itu minim pengetahuannya tentang kehidupan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam kehidupan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau telah mengajarkan secara umumnya atas semua ujian yang menimpa kita itu pernah dirasakan oleh Rasulullah. Atas segala cacian yang hari ini kita pernah rasakan, yang hari ini kita rasakan pernah dirasakan oleh Rasul. Dan bahkan ujiannya jauh lebih besar. Ya, makanya tadi kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu banyak ujiannya. Ya, salah satu daripada tujuannya Allah ingin memberikan jawaban kepada umat beliau atas segala apa yang menimpa umatnya, itu semua jawabannya bisa diikut atas keteladanan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar telah ada contoh keteladanan yang baik pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kalau seandainya kita punya maklumat yang banyak terhadap kehidupan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tentu dalam kita melewati daripada ujian, dalam kita menerima daripada ujian dan cobaan, makian, cacian dalam kehidupan kita, kita akan punya hati yang sangat lapang untuk melewati daripada ujian dan juga cobaan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Gimana untuk Kak Nia? Udah bisa dimengerti? Baik, kita masuk di pertanyaan ketiga dari Kak Dina Rahmadana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz, saya ingin menanyakan bagaimana cara kita mengajak orang yang tidak mau belajar di jalan Allah jika beliau susah untuk kita ajak. Itu bagaimana Ustadz?
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan kepada kita tentang bagaimana ketika kita ingin mengajak orang ya untuk melakukan kebaikan ataupun belajar tentang Islam, ya maka idfa' billati hi ahsan. Ya, kita mengajaknya dengan kebaikan, ya bukan dengan kekerasan, ya, bukan dengan paksaan, tapi kita mengajak ya, orang lain untuk melakukan kebaikan ataupun untuk ingin belajar, menuntut ilmu, itu perlu dengan kebaikan. Dan salah satu di antara hal yang penting yang perlu kita hadirkan di dalam diri kita, ya itu dikatakan da'watul da'watul hal ahsan min da'watil kalam. Ya, ajakan kita, ya dakwahnya kita berupa hal, ya berupa keteladanan, berupa akhlak yang terpuji yang ada dalam diri kita, itu jauh lebih kena, jauh lebih membekas daripada kita hanya dakwatil kalam, ya, ajakan dalam bentuk berbicara. Ya, maka ketika seseorang itu punya inisiatif ingin mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, maka upayakan, usahakan kita terlebih dahulu mempraktekkan daripada kebaikan tersebut. Kita terlebih dahulu mempraktekkan daripada ketaatan tersebut. Karena terkadang ada sebagian orang yang ia tidak pernah mengajak orang lain dengan lisannya, tapi ia mengajak orang lain dengan perbuatan yang ia implementasikan dalam kehidupannya. Sehingga ketika orang lain melihat keteladanan pada orang tersebut, ia pun tertarik untuk melakukan daripada kebaikan. Ya, maka ini sesuatu hal yang penting yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita, ya, ketika kita punya inisiatif menjadi dai, orang yang mengajak orang lain, ya, perlu kita memperhatikan daripada akhlak-akhlak yang baik, ya, kepada orang yang kita ajak tersebut. Jangan ajakan dengan cara memaksa, jangan ajakan dengan kekerasan. Karena baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga di awal-awal ajakan dakwah beliau, ya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Ya, wahai orang-orang yang berselimut, ya, ya, bangunlah, sampaikanlah daripada peringatan. Maka di awal-awal dakwah yang dijalankan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah dakwatil hub, ya, dakwah dengan kecintaan, dakwah dengan mahabbah. Ya, itu juga yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita ketika kita ingin mengajak orang lain. Ya, maka kita juga perlu, ya, menghadirkan akhlak-akhlak yang baik di dalam diri kita. Kemudian ketika kita mengajak juga dengan ajakan-ajakan yang baik, yang tidak melukai hati, yang tidak menyinggung perasaan. Ya, kita perlu menanamkan daripada kebaikan-kebaikan tersebut. Dan juga, ya, di samping kita mengajak, ya, orang-orang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, juga kita, ya, dengan usaha ikhtiar juga yang bentuknya adalah zahiriyah kita, maka juga perlu kita mengajaknya dalam bentuk batiniyahnya. Maksudnya apa? Di dalam kita ikhtiar berusaha untuk mengajaknya dengan berbicara, tapi juga perlu kita mendoakan untuk orang tersebut. Ini yang perlu diperhatikan. Kita sebutkan nama orang itu dalam setiap doa kita agar dia bisa berubah, agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada orang tersebut. Karena dalam sebuah hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, tidaklah seseorang berdoa untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala akan mengutus malaikat untuk mengaminkan doa tersebut, dan orang yang mendoakan akan mendapatkan jawaban yang sama dari doa yang ia doakan, dari doa yang ia panjatkan. Misalkan, ya, kita mendoakan kebaikan untuk saudara kita, maka kita pun akan mendapatkan daripada kebaikan yang sama, berkah daripada ijabah doa yang diaminkan oleh malaikat.
Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Saya izin bertanya moderator, apakah boleh? Afan? Saya izin bertanya moderator, apakah boleh? Gimana Ustaz? Sebetulnya ini ada satu lagi pertanyaan di kolom komentar tapi pakai bahasa Arab, boleh kita dahulukan yang ini. Ustaz izin boleh dibaca dulu. Ini pertanyaan ada berapa ya? Tadi kita buka 3 pertanyaan, tapi di kolom komentar ada 4 pertanyaannya. Yang 3 dalam bahasa Indonesia, yang 4 pakai bahasa Arab. Dan Bisa saya ingin dilihat bertanya Ustaz? juga Ustaz. Yang bahasa Arab. Tuh pertanyaannya dari Kak Ilyas, masih ada orangnya? Atau mungkin saya dulu boleh? Karena ini penting juga sih. Ini yang Assalamualaikum Ustaz. pertanyaan itu. Sebentar ya Kak, sebentar ya Kak. Silakan Ustaz untuk yang itu. Mungkin yang bahasa Arab nih kurang paham juga ini maksud pertanyaannya. Mungkin bisa yang lain atau satu lagi. Baik Kak Aji Juanda, boleh dipersilakan. Ini untuk yang teman-teman, mohon maaf ini pertanyaan terakhir ya. Kebetulan saya Baik. juga lagi ada urusan. Syukran kasiran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Juanda, izin bertanya. Dulu waktu haji itu kan dulu banget ya, pernah kena musibah di daerah Mina itu ya ketika ibadah haji. Lalu non-muslim itu mendoakan kita Ustadz. Pertanyaannya, apakah doa non-muslim kepada kita itu sampai gitu Ustadz? Sedangkan agama yang diridhoi Allah saja hanya Islam gitu Ustadz. Tapi non-muslim ini mendoakan kita gitu. Apakah doa mereka sampai gitu Ustadz? Mohon penjelasannya. Mendoakan dalam hal Iya, dalam hal kebaikan gitu Ustaz kan dulu banget ya kita kan kena musibah ya waktu ibadah haji itu kan di Mina itu atau terowongan itu kan banyak korban ya. Lalu dari pihak non muslim mendoakan gitu, mendoakan kita yang kena musibah ini, mendoakan umat muslim lah gitu. Pertanyaannya, apakah doa mereka itu yang non muslim itu sampai gitu? Karena kan agama yang diridhoi itu agama Islam gitu. Mohon penjelasannya. Itu pemimpin Katolik itu mendoakan kita Ustadz waktu zaman dulu-dulu itu. Sementara kan kita berbeda keyakinan gitu. Mohon penjelasannya. Baik, syukran jazakumullah khairan. Ya, secara garis besarnya ya Al-Fakir mungkin juga tidak bisa menjelaskan secara detailnya, tapi yang pernah Al-Fakir dengar ya, beberapa hari ini juga ada seorang teman yang bertanya kepada Syekh ya guru kami ya ketika ada non muslim ya, ataupun kita yang muslim ya mendoakan kepada orang yang non muslim ya, kita orang beriman mendoakan kepada orang yang non muslim ya, bagaimana keadaan daripada doa tersebut ya, karena kita memang dalam satu prinsip kita berbeda keyakinan dengan mereka. Jadi apakah Allah Subhanahu wa taala akan menerima ya, akan
daripada doa tersebut ataupun tidak, ya. Ini konsepnya ya tidak, Al-Fakir juga tidak bisa mengatakan diterima ataupun tidaknya, ya. Ya mungkin atas keterbatasan daripada yang bisa Al-Fakir sampaikan, ya. Tapi kita punya berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah itu punya sifat Rahman, punya sifat Rahim. Yang dimana sifat Rahman Allah Subhanahu wa taala itu akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada semua hamba manusia. Semua manusia, baik ia muslim ataupun non muslim. Ya, bisa jadi mungkin ya dengan wasilah doa. Karena kan ada yang mengatakan al-kalamu huwa doa, ya. Perkataan itu terkadang bisa menjadikan bagian daripada doa. Ya, maka kita dianjurkan untuk senantiasa mengucapkan sesuatu yang baik. Jadi apakah kemudian diterima ataupun tidaknya, wallahu alam, tidak bisa menjawabnya. Tapi ya atas mungkin ya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bisa jadi mungkin dengan wasilah perkataannya ia tersebut, ya Allah menurunkan daripada kebaikan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, syukran kasiran Ustadz atas jawabannya, moderator atas kesempatannya. Tafadhol untuk dilanjutkan moderator. Alhamdulillah, Masya Allah, dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz atas jawabannya. Terima kasih juga kepada peserta kajian malam ini yang telah mengajukan pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Dan mohon maaf kepada peserta yang belum menjawab pertanyaannya, bisa langsung mengirimkan pertanyaan di grup Marifat Tuna Academy. Baik, acara yang selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh narasumber kita, dan kepada beliau kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk memberkati pertemuan dan juga majelis yang kita adakan, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita berdoa, mari kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar dengan wasilah istighfar Allah bersihkan hati kita sehingga doa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمدا شاكرين حمدا حامدين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في كل حياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
الصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين اللهم يا منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزم اليهود وزلزلهم يا قوي يا متين ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, dengan pembacaan doa tersebut berakhir juga acara kita pada malam hari ini. Yang terakhir, penutupan sebagai wujud rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan harapan semoga acara pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Usai sudah acara kita pada hari ini, saya selaku pembawa acara memohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Sampai jumpa kembali di kajian Marifatuna selanjutnya. Dan sebelum pemateri kita keluar room Google Meet, harap teman-teman yang lainnya jangan ada yang keluar dulu. Baik, Ustadz, dipersilahkan untuk meninggalkan room. Baik, syukran jazakumullah khairan wal-'afwu minkum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sahabat Marifatuna yang lain yang mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Baik, bisa meninggalkan room. Saya izin pamit duluan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.